Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Cahyani dengan NIM 3101420083. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan mengenai modul ajar atau RPP dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dari kurikulum Merdeka Belajar ini, guru bebas mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Nah, di sini guru tidak hanya berpatokan dari satu model RPP saja, akan tetapi dia bebas mengembangkan model pembelajaran, model RPP atau bahan ajar atau modul ajar itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada informasi umum. Pada informasi umum ini, guru pertama itu harus memperhatikan identitas modul. Identitas modul terdiri dari nama penyusun, nama sekolah, tahun ajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Nah, dari identitas modul ini sesuai dengan identitas yang akan kalian gunakan untuk mengajar nantinya. Nah, di sini seperti yang saya modul yang telah saya susun, di sini saya menggunakan akan mengajar di SMA Negeri 3 Rembang. Kemudian untuk tahun ajarnya 2022, kelas atau semesternya kelas 10 semester 1. Kemudian alokasi waktunya itu dalam kegiatan pembelajaran sekitar 2 kali 45 menit atau 90 menit dalam pembelajaran pertemuan awal. Nah, kemudian yang kedua itu ada komponen awal. Nah, komponen awal ini saya bacakan. Pada fase E, peserta didik mampu memahami proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini kenapa saya mengambil fase E? Karena di sini saya mengajarkan untuk kelas 10 dan pada materi itu mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di sini komponen awal ini disesuaikan dengan materi yang akan kalian ajarkan. Ini untuk siapa? Apabila peserta didiknya kelas 10, maka menggunakan fase E. Apabila peserta didiknya itu kelas 11 atau 12, itu menggunakan fase F. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, pada profil pelajar Pancasila itu, peserta didik akan mengembangkan sikap dan pandangan cinta terhadap Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti nilai-nilai Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua itu ada kebinekaan global. Dan yang ketiga ada gotong royong. Keempat ada kreatif. Dan yang kelima itu ada bernalar kritis, dan yang terakhir keenam itu ada mandiri. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini sudah termasuk pakem ya teman-teman, sudah merupakan sesuatu hal yang global, tidak bisa diubah gitu, karena itu sesuai dengan acuan atau standar pedoman yang harus kalian gunakan. Dari pelajaran sejarah Indonesia itu harus memuat profil pelajar Pancasila meliputi ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan alat atau yang kalian gunakan untuk menunjang dari proses pembelajaran. Seperti di sini saya menggunakan buku sumber referensi, LCD proyektor, PPT, video pembelajaran, Google Meet atau Google Classroom, terus kemudian ada internet dan juga jurnal. Nah, hal ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, kayak alat bantu yang digunakan untuk proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, saya menggunakan media tersebut untuk membantu saya untuk mengajar nantinya. Nah, kemudian yang kelima ada target peserta didik. Nah, target peserta didik ini disesuaikan, yaitu dengan yang pertama itu ada peserta didik reguler, kemudian yang kedua ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, yang ketiga itu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, untuk yang pertama peserta didik reguler itu dia berada dengan kategori sedang gitu. Jadi saya harus memperhatikan peserta didik itu dari yang memiliki kemampuan sedang gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, hal ini yang kedua ini, poin yang kedua yang benar-benar harus saya perhatikan nantinya, karena dia perlu mendapatkan bimbingan penuh dan perhatian selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, kemudian peserta didik yang ketiga ini yaitu dengan pencapaian tinggi. Nah, peserta didik dengan pencapaian tinggi ini dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dibandingkan dari peserta didik yang lainnya gitu, kayak kemampuannya itu sudah unggul, tidak dikatakan sedang dan tidak dikatakan kesulitan apalagi, karena dia itu benar-benar mempunyai kemampuan yang sangat tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam itu ada model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Nah, problem based learning ini saya mengutip dari seorang ahli, itu merupakan model pembelajaran yang dirancang secara inovatif dan revolusioner agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka itu mahir dalam memecahkan masalah. Nah, ini perlu kalian garis bawahi, memecahkan masalah. Kemudian memiliki model belajar sendiri dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mengutip dari Hendrika Restiaji 2020 halaman 40 ya. Nah, kemudian yang ke-7 itu ada metode pembelajaran. Nah, nantinya saya ingin menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab, karena dari problem based learning itu membutuhkan metode tersebut untuk menunjang dari proses pembelajaran gitu ya. Nah, yang kedua itu ada komponen isi. Yang pertama tadi kan ada informasi umum, memuat yang sudah saya jelaskan dari nomor 1 sampai ke 7 ya. Kemudian yang kedua ini langsung membahas pada komponen isi. Nah, pada komponen isi ini terdapat yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus kalian sesuaikan dengan materi yang kalian ambil, dan kemudian kalian juga harus mengetahui kata kunci. Kata kuncinya seperti ada kata kunci C1 sampai C6 itu seperti memahami, menganalisis gitu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang saya paparkan yang pertama itu ada setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini peserta didik akan setelah mengikuti pembelajaran itu dia akan memahami dari proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia itu tadi. Kemudian yang kedua itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui teori-teori masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ya di sini karena setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik akan mengetahui teori masuk. Karena apa? Di sini ya saya jelaskan, yaitu yang pertama ada teori masuk dan yang kedua ada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi setelah kegiatan itu peserta didik nanti akan mampu mengetahui teori-teori masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran nanti, peserta didik itu akan mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena ini nanti materinya menyangkut kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia juga. Jadi, peserta didik akan mampu mengidentifikasi ya, diharapkan itu mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang keempat itu setelah mengetahui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengolah informasi mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya di Indonesia di masa kini. Nah, yang keempat ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran nanti, otomatis peserta didik akan di dalam pikirannya itu mampu mengolah informasi. Karena sudah dijelaskan dari awal, pasti dia akan terjadi dalam pikirannya, mampu mengolah informasi tersebut dan nalarnya itu akan memain dari pengaruhnya di Indonesia di masa kini itu apa saja gitu. Nah, kemudian
kemudian yang kelima itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membuat hasil laporan mengenai pengaruh Hindu Buddha di Indonesia yang masih ada di masa kini dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, yang kelima ini nanti yang akan saya gunakan untuk diskusi atau problem memecahkan masalah, yaitu peserta didik nanti akan dibuat kelompok untuk memecahkan masalah yang tugas yang saya berikan nanti, dan kemudian ia membuat hasil laporan, kemudian dia mempresentasikan bersama temannya di dalam di kelas gitu ya, di depan. Nah, kemudian yang kedua itu setelah dari tadi kan ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini saya jelaskan ya. Pada bagian ini, peserta didik akan mempelajari mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Materi tersebut relevan di masa kini dan masa yang akan datang. Berbagai peninggalan di masa lalu telah menciptakan sikap toleransi agama, memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, pemahaman bermakna ini jadi adalah ada suatu makna gitu dari materi yang akan kalian sampaikan kepada peserta didik nantinya. Nah, di sini saya kan membahas mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi pemahaman bermaknanya itu yang pertama itu ada sikap toleransinya itu tadi, dan juga memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu ya, disesuaikan dengan materi-materi yang akan kalian gunakan nanti. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini yaitu pertanyaan dari guru untuk mengawali proses pembelajaran. Jadi pertanyaannya tidak usah terlalu sulit dan atau susah gitu ya, karena ini merupakan untuk menjaring pikiran peserta didik agar main gitu di saat pembelajaran berlangsung. Nah, adapun pertanyaan pemantik yang saya sampaikan yaitu bagaimana teori Brahmana dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu ada apa yang kalian ketahui dari penjelasan teori arus balik. Jadi di sini itu pertanyaan yang saya buat sangat mudah, karena saya akan menanyai peserta didik itu bahwa dia itu mengetahui apa tidak sebelumnya gitu mengenai teori Brahmana dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pastinya dia pernah mengetahui, pastinya ya. Siapa tahu kan ada yang sudah mengetahui dari penjelasan teori-teori tersebut. Karena semasa SMP-nya juga pasti sudah disinggung gitu. Jadi pertanyaan itu akan saya uraikan nantinya seperti dari proses tanya jawab itu nanti. Nah, kemudian yang kedua itu dia juga akan saya tanya mengenai teori arus balik, ada yang sudah mengetahui apa belum gitu. Jadi pertanyaannya itu nggak usah terlalu sulit atau yang membuat nalar kritisnya itu bermain tuh, jangan kayak yang ringan-ringan saja pertanyaannya, karena ini merupakan untuk menjaring pemikiran awal peserta didik. Kalau dia tidak tahu ya sudah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh gurunya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada persiapan pembelajaran. Nah, dari persiapan pembelajaran di sini saya yang pertama itu akan mempersiapkan bahan ajar, media, dan juga alat penilaian. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat mencari informasi mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dari persiapan pembelajaran ini nanti peserta didik itu di awal akan saya suruh untuk mencari informasi terlebih dahulu mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha itu tadi. Nah, kemudian setelah persiapan pembelajaran, yang selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, dari pendahuluan ini saya gunakan dengan waktu 15 menit. Nah, di sini yang pertama itu peserta didik dengan panduan guru menyiapkan secara mental dan fisik dalam pembelajaran dengan penuh semangat. Nah, yang kedua itu peserta didik dan guru berdoa bersama untuk memulai pembelajaran. Nah, ini sudah sangat mainstream ya, sudah sangat
mudah untuk kalian pahami. Kemudian yang ketiga itu ada peserta didik menyampaikan ringkasan hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi tujuan pembelajaran itu harus guru sampaikan ya, jangan sampai guru itu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, karena supaya peserta didik ini nanti mengetahui gambarannya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kelima, peserta didik dan guru membuat kesepakatan mengenai cakupan materi yang akan disampaikan dalam pelajaran. Nah, cakupan materi itu tadi seperti yang sudah saya katakan ya, seperti saya ingin menyampaikan materi mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dan juga kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, itu harus kalian sampaikan supaya peserta didik itu mengetahui gitu, oh ini loh materi yang akan saya pelajari nantinya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik oleh guru. Nah, jadi pertanyaan pemantik yang sudah guru berikan tadi itu dijawab peserta didik. Jika itu bebas, peserta didik bebas mengarang jawabannya. Nanti guru setelahnya akan menguatkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya nantinya akan menggunakan waktu sekitar 60 menit gitu ya, karena dalam satu pembelajaran itu 90 menit waktunya. Jadi kegiatan intinya saya ambil 60 menit. Nah, di sini peserta didik mendapatkan pemaparan materi pembelajaran mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi nanti saya akan memaparkan materi tersebut kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu guru menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan terkait pendapat peserta didik mengenai teori yang paling kuat menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ya jadi nanti siswa tersebut akan saya berikan soal pertanyaan mengenai menurut kalian teori-teori mana yang paling kuat pengaruhnya gitu. Dari teori yang pertama itu ada teori Ksatria sampai teori arus balik, itu mana yang paling kuat pengaruhnya gitu ya. Nah, di situ nanti peserta didik akan membentuk sebuah kelompok untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya itu nanti juga akan saya suruh membuat laporan hasil kerjanya dan disampaikan di depan kelas. Nah, kemudian yang ketiga itu guru membentuk kelompok kecil sekitar 3-4 orang untuk mendiskusikan pertanyaan yang diberikan. Ya sudah saya jelaskan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa setelah saya memberikan soal itu nanti dia akan saya suruh membuat kelompok sekitar 3-4 orang. Nah, kemudian yang keempat itu peserta didik dibimbing dan diberi arahan guru terkait diskusi yang akan dilakukan. Nanti saya itu akan memberikan arahan dan juga bimbingan untuk mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah saya berikan ya, kayak instruksi gitu. Kemudian yang kelima itu peserta didik diminta melaporkan hasil diskusinya secara tulisan dan disampaikan secara lisan di depan kelas. Nah, itu merupakan suatu aspek penilaian ya, untuk membuat penilaian karena harus ada laporan hasil dan juga penyampaian presentasi di depan kelas. Kemudian yang selanjutnya itu peserta didik yang lain diberikan kesempatan untuk menyanggah, mengkritik atau berpendapat kepada kelompok yang menyampaikan hasilnya. Nah, peserta didik yang lain itu diberi kesempatan atau waktu untuk menyanggah, mengkritik dan sebagainya, menyatakan pendapatnya untuk kelompok yang sedang presentasi. Kemudian selanjutnya itu peserta didik diminta mengerjakan tes sumatif. Tes sumatif itu tes di awal ya, di awal pembelajaran. Tes sumatif itu adalah tes secara berkala seperti tes uraian gitu ya. Nah, kalau di awal tadi diagnosis ya, tes sumatif itu merupakan tes di awal. Kemudian selanjutnya itu guru melakukan penguatan terhadap hasil laporan yang telah disampaikan bersama. Nah, selanjutnya itu di sini saya setelah mendengarkan dari peserta didik yang telah berpresentasi, saya melakukan penguatan terhadap hasil laporan yang telah disampaikan bersama. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu ada penutup, yaitu sekitar 15 menit. Nah,
di sini dari penutup itu peserta didik dapat menanyakan mengenai hal yang tidak dipahami secara selama pembelajaran. Jadi peserta didik bebas menanyakan suatu hal yang kurang dipahami terhadap guru. Nanti guru akan memberikan jawaban. Nah, kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menyampaikan kendala yang dialami secara selama proses pembelajaran. Jadi kendala itu nanti peserta didik akan sampaikan saja kepada guru. Nanti guru akan memberikan sebuah motivasi atau jawaban lain terkait kendala tersebut atau solusi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Nah, di sini setelah peserta didik berhasil menyampaikan presentasinya, nanti guru itu akan memberikan sebuah apresiasi terhadap kelompok yang sudah berpresentasi. Jadi nanti siswa akan merasa termotivasi gitu. Dia sangat memiliki sebuah ada harganya gitu. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu ada asesmen atau penilaian. Nah, di sini ada yang pertama itu ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu adalah pada awal pembelajaran. Nah, di sini saya akan melakukan observasi kepada peserta didik. Yang pertama itu ada kegiatan peserta didik selama di rumah. Di sini saya akan menanyai kegiatan peserta didik itu selama di rumah. Seperti apa saja yang dipelajari peserta didik itu mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha selama di rumah. Nah, jadi di sini saya nanti akan mengetahui gambaran dari belajarnya peserta didik di rumah nanti. Nah, kemudian yang kedua, apakah kamu mengetahui mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, di sini siswa akan tergambar pikirannya. Saya akan mengetahui juga terkait hal itu. Nah, kemudian yang ketiga ini, apa pentingnya mempelajari proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, kemudian yang keempat, ada apa kendala yang kamu alami selama belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Nah, dan yang kelima itu ada apakah kamu senang belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Dan yang keenam, apakah proses masuk dan berkembangnya mengenai proses Hindu-Buddha di Indonesia itu kalian perlu didiskusikan lebih lanjut apa tidak? Nah, jika pertanyaan ini sudah terjawab semua, nanti guru akan lebih mudah mengetahui pemahaman dari siswa selama kegiatan belajar di rumah. Nah, yang belajar dengan sungguh-sungguh, guru akan mengetahui, dan yang belajar dengan santai atau justru malah tidak belajar, nanti guru juga akan mengetahui, akan ada hasil yang perbandingan yang signifikan selama proses pembelajaran itu berlangsung juga. Nah, di sini pertanyaannya gak usah yang susah-susah atau sulit, karena ini merupakan pertanyaan yang istilahnya itu pertanyaan yang ringan saja gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada langkah-langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ini meliputi satu, ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini saya akan menyiapkan lembar kerja untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua itu peserta didik mengisi jawaban sesuai lembar jawab yang diberikan. Ini mudah ya. Kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan. Nah, dari tahap pelaksanaan ini yang pertama itu saya akan memberi arahan dan menjawab langsung jika peserta didik mengutarakan pertanyaannya. Jadi jika ada peserta didik yang memiliki pertanyaan, saya akan langsung menjawab dan memberikan arahan terkait dari pertanyaan itu tadi. Kemudian yang kedua ada menyederhanakan pertanyaan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami peserta didik. Nah, di sini saya akan membuat jawaban itu dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh peserta didik. Tentunya harus dengan kata-kata yang ringkas supaya dia tidak mengalami kebulatan atau tidak paham mengenai pertanyaan yang jawaban yang saya sampaikan gitu ya. Nah, yang kedua itu ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan secara berkala ya. Yang pertama itu saya akan menilai dia dengan sikap keaktifan peserta didik. Nah, keaktifannya di dalam kelas ya, saat proses pembelajaran itu berlangsung.
Nah, yang kedua itu saya akan melihat mengenai tampilan dalam mempresentasikan. Nah, tampilan di sini banyak sekali dari komunikasi, penampilan, dari gaya, kayak gestur gitu ya. Terus kemudian dari hasil laporannya gitu, saya akan melihat semua. Jadi tidak hanya melihat dari tampilan luar saja, tapi yang paling utama itu tadi yaitu isi. Yang ketiga yaitu mengenai asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini merupakan asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran gitu Kak. Ini juga bisa dilakukan pada saat UAS, tapi tidak hanya UAS saja atau UTS, tapi bisa dilakukan setelah kayak pembelajaran gitu ya. Ada misalnya ada tes uraian dan juga notula hasil diskusi. Kemudian yang selanjutnya itu ada setelah asesmen ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini peserta didik yang berkompeten akan diberi pengayaan. Kemudian pada saat peserta didik yang belum berkompeten akan diberikan remedial. Kemudian setelah pengayaan dan remedial itu ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, yang pertama itu ada memikirkan kembali situasi dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua memberikan diskusi refleksif secara singkat. Jadi ini untuk memberikan peserta didik itu memiliki sebuah gambaran, karena dia nantinya akan timbul kesadaran sejarah yang lewat refleksi itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada merancang perubahan apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Nah, jadi guru itu tidak hanya fokus pada kayak pembelajarannya itu sama pada hari-hari yang telah ia gunakan, tapi ia juga harus memberikan perubahan dari proses kegiatan pembelajarannya itu tadi supaya pembelajarannya itu lebih baik dari pembelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kemudian yang keempat itu ada menulis hasil refleksi. Setelah guru merancang, guru harus menulis dari hasil refleksi poin 1 sampai 3 itu tadi secara sistematis supaya guru itu tidak lupa gitu ya. Nah, kemudian setelah informasi umum kegiatan, terus kemudian ada sebuah lampiran. Nah, lampiran ini terdiri dari lembar kerja penilaian tadi. Penilaiannya kan ada diagnostik, formatif, dan juga sumatif ya. Jadi di sini ada lembar asesmen diagnostik. Nah, pada lembar ini ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini pertanyaan yang diagnostik itu berarti pertanyaan awal ya. Pertanyaan awal ini tadi yaitu pertanyaan kegiatan selama di rumah itu tadi. Tadi kan saya diagnostik ingin mengetahui peserta didik itu selama di rumah ngapain aja gitu kan. Nah, di sini pertanyaannya itu ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja yang kamu pelajari mengenai proses masuk dan berkembangnya hidup Buddha selama di rumah. Kemudian apakah kamu mengetahui proses masuk dan berkembangnya hidup Buddha di Indonesia? Apa pentingnya mempelajari proses masuk dan berkembangnya hidup Buddha di Indonesia? Kemudian apa kendala kamu dalam belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya hidup Buddha di Indonesia? Dan yang terakhir itu, apakah kamu senang belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya hidup Buddha di Indonesia? Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa diagnostik itu penilaian awal, jadi kayak penilaian yang ringan-ringan saja. Kemudian untuk rank dari dari kriteria jawabannya itu tadi ada sangat paham. Nah, setelah peserta didik sudah berhasil menjawab pertanyaannya dari lembar jawab itu tadi, nanti saya akan menentukan kriteria jika peserta didik itu benar-benar memahami atau mengetahui ya, itu akan saya centang mengenai sangat paham. Jika dia paham tapi tidak menguraikan secara rinci, nanti akan saya kategorikan sebagai paham. Nah, kemudian jika dia pemahamannya itu sedang, nanti akan saya kategorikan sebagai kriteria jawaban netral. Nah, kemudian apabila dia tidak dia jawabannya itu sesuai dengan kriteria yang tidak paham, maka ya akan saya checklist
yang bagian tidak paham, apalagi yang terakhir itu sangat tidak paham. Nanti dia juga akan terketahui gitu bahwa dia tidak paham mengenai materi yang saya jelaskan ini nanti. Nah, kemudian yang kedua itu ada lembar asesmen formatif. Lembar asesmen formatif ini seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada tes secara berkala ya. Nah, di sini yang saya lihat kan saya gunakan ini kan untuk diskusi, untuk memecahkan masalah tadi. Nah, aspek yang saya lihat dari tampilan presentasi itu ada persiapan, penampilan, penyampaian, komunikasi, pemanfaatan media, tanggapan atas pertanyaan, isi laporan. Nah, jika dia persiapannya baik, penampilan dan selanjutnya itu baik semua, nanti akan saya berikan nilai yang amat baik. Jika dia lumayan, juga saya berikan baik. Jika dia kurang, akan saya berikan kriteria kurang. Dan apalagi jika dia tidak memberikan presentasi yang baik dan komunikasinya juga kurang, itu akan saya berikan kriteria jawaban amat kurang. Nah, yang ketiga ini ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini ya, pertama ini ada lembar diskusi. Nah, lembar diskusi ini saya akan suruh dia untuk mendiskusikan yang dari presentasi tadi ya. Nah, di sini dia akan saya kasih soal seperti ini. Coba analisis menurut kalian dari teori-teori mengenai proses masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, di sini mana yang lebih kuat dalam menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia? Nah, kemudian yang kedua, coba analisis mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang memiliki puncak kejayaan yang tinggi dan unggul. Beri alasannya. Ini dia bebas buat jawabannya dan untuk didiskusikan agar dia memiliki pemikiran yang kritis, memecahkan masalah, kemudian mandiri, kemudian bisa menghargai pendapat yang lain gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu tadi akan disampaikan dalam sebuah presentasi. Nah, presentasi itu tadi yang akan saya nilai yaitu ya sudah saya jelaskan dari lembar asesmen formatif seperti persiapan dan juga isi laporan, persiapan, penampilan, penyampaian, komunikasi, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada lembar notula. Lembar notula itu ada nama penanya, pertanyaan, dan juga jawaban. Nah, nama penanya ini tadi yang siapa saja yang telah bertanya pada saat sesi presentasi itu akan dicatat. Kemudian pertanyaannya apa dan juga jawaban. Jawaban ini nanti akan dijawab dari kelompok yang sedang presentasi. Kemudian ada lembar soal uraian. Nah, pada soal uraian itu tadi semua peserta didik akan disuruh untuk mengerjakan soal uraian yang telah guru berikan ya. Semua peserta didik tidak dilakukan secara kelompok, tetapi dilakukan secara mandiri. Seperti yang sudah saya buat tadi, jelaskan dan tulis menggunakan tabel mengenai teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia. Lengkap mulai dari nama teori, tokoh, isi, kelebihan, dan kelemahannya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam prasasti Jaruteun terdapat cap telapak kaki Dewa Wisnu, dan juga telapak kaki tersebut memiliki dua arti. Nah, sebutkan arti dari telapak kaki tersebut. Nah, yang ketiga, kemudian ada jelaskan faktor yang mendorong perkembangan dari kerajaan Sriwijaya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Nah, peserta didik setelah mempelajari ini, nanti saya akan memberikan soal-soal yang telah saya sajikan itu tadi ya. Yang pertama itu ada teori masuk. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Ini materi-materi yang telah saya susun, teori-teori, ada teori Ksatria, Waisya, Brahmana, dan yang terakhir itu ada teori arus balik. Di sini saya menyampaikan isi dari teori, kemudian tokohnya, kelebihan, kelemahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Menjadikan sistem kesukuan itu diganti dengan kerajaan. Nah, berikut kerajaan yang bercorak Hindu Buddha seperti kerajaan Kutai,
kemudian Kerajaan Tarumanegara, kemudian ada Kerajaan Sriwijaya, dan juga kerajaan yang lainnya ya, bisa dilihat dari paparan RPP atau modul ajar yang telah saya buat ini nanti. Nah, kemudian ada sebuah alat evaluasi. Nah, alat evaluasi ini saya buat pada soal uraian yang telah saya buat tadi ya, seperti jelaskan dan tulis menggunakan tabel mengenai teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dengan tabel di bawah ini. Nah, kemudian yang kedua, di dalam prasasti Ciaruteun terdapat cap telapak kaki Dewa Wisnu, dan telapak kaki tersebut memiliki dua arti. Sebutkan arti dari telapak kaki tersebut. Nah, yang ketiga, jelaskan faktor yang mendorong perkembangan dari Kerajaan Sriwijaya. Ini kemudian setelahnya, apabila peserta didik itu memiliki kemampuan yang mumpuni atau berkompeten, ya akan saya berikan pengayaan. Nah, pengayaannya itu sebagai berikut. Coba berikan contoh bebas mengenai peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada di masa kini dari wilayah lain. Kemudian apabila dia tidak berkompeten atau kurang nilainya, itu saya berikan remedial itu saya berikan soal sebagai berikut. Sebut dan jelaskan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Singosari. Nah, pada lembar kerjanya sudah saya jelaskan di atas ya. Kemudian yang terakhir itu ada glosarium ini meliputi ruang lingkup Hindu-Buddha, teori, kerajaan, prasasti, toleransi, dan persatuan. Nah, glosarium ini merupakan kata-kata penting yang ada pada RPP atau modul ajar yang kalian buat. Nah, kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah sebuah referensi yang kalian gunakan untuk menyusun bahan ajar modul RPP yang telah kalian buat ya. Di sini saya menggunakan buku dari Gunawan Restu tahun 2014 yang berjudul Sejarah Indonesia SMA, SMK kelas 10. Kemudian di sini ada penerbitnya itu Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitang Kemendikbud yang diterbitkan di Jakarta. Kemudian yang kedua itu ada buku dari Iwan Syahril tahun 2021 yang berjudul Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian dan Kebudayaan. Seperti itu ya gambaran dari RPP dan semua modul ajar yang telah saya buat. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai modul ajar dan RPP yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.